Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Mujahid, SPD. Di sini Bapak akan mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi simak baik-baik. Sebelumnya, mungkin untuk sementara waktu kita akan belajarnya lewat video saja ya. Jadi jangan sampai semangat kalian luntur, karena baik lewat video atau lewat tatap muka secara langsung dalam kelas itu sama saja. Intinya kalian harus semangat belajarnya. Baiklah, untuk pertemuan pertama hari ini kita akan mempelajari tentang proses perumusan dan usulan dasar negara Republik Indonesia. Kalian sudah siap? Jika sudah siap, jangan lupa sediakan pulpen dan buku tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan Bapak sampaikan. Oke, mari kita mulai. Sebelum memasuki pelajaran, Bapak akan menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran dalam bab yang pertama ini. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh perumus dan usulan dasar negara. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengidentifikasi keanggotaan Panitia 9. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan inti, pembahasan awal, Bapak ingin bertanya, pernahkah kalian melihat sebuah gedung atau sebuah bangunan? Kira-kira kenapa gedung atau bangunan itu bisa kokoh ya? Ada yang tahu nggak? Ayo tebak. Iya benar, karena di bangunan itu ada pondasi yang kuat. Jadi jika bangunan tanpa ada pondasi, maka tentu saja bangunan itu akan roboh. Begitu pula negara kita. Lantas apakah pondasi dari negara kita? Apakah dasar dari negara kita? Mari simak baik-baik. Untuk membangun sebuah negara, diperlukan dasar negara yang kokoh untuk menjadi pondasi dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Lantas, apa dasar negara Indonesia? Ada yang tahu? Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila tidak serta-merta berbentuk seperti yang sekarang ini. Karena lahirnya Pancasila memiliki proses yang sangat amat panjang. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana proses lahirnya Pancasila. Nah, ada beberapa poin yang mendasari kelahiran Pancasila nanti. Baiklah, jadi kita akan mempelajari hari ini tentang pembentukan BPUPKI, proses perumusan dasar negara, dan peran pendiri negara dalam perumusan. Kalian bisa lihat di sebelah sini ada gambar. Kira-kira ada yang tahu gedung apakah ini? Nah, jadi ini adalah gedung Pancasila. Gedung Pancasila adalah tempat berlangsungnya proses perumusan dasar negara. Gedung ini dulu dinamakan Gedung Chuo Sangiin, lalu berubah menjadi Gedung Pancasila. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan ke poin yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, mulai dari pembentukan BPUPKI. Ada yang pernah sebelumnya mendengar kata BPUPKI? Jika belum, Bapak akan menjelaskannya pada kalian. Jadi, Indonesia pada zaman dulu dijajah oleh beberapa negara. Salah satunya ialah Belanda. Belanda menjajah Indonesia paling lama, kurang lebih 3,5 abad.
atau 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Lalu setelah 350 abad, Belanda kalah ditaklukkan oleh Jepang pada Perang Pasifik, dan itu menghasilkan Jepang bisa menduduki wilayah Indonesia, karena pada saat itu kan Belanda yang memiliki wilayah Indonesia dan wilayah-wilayah lainnya, salah satunya tadi Indonesia. Oke, karena Belanda kalah dari Jepang, otomatis Jepang mengambil alih kekuasaan. Pada saat itu, bangsa Indonesia berpikir bahwa Jepang adalah saudara mereka karena berhasil mengalahkan dan menghentikan penjajahan Belanda. Namun nyatanya bagaikan keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, Indonesia kembali dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Jepang itu tadi. Karena Jepang memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya karena Jepang berusaha untuk menguasai wilayah Indonesia, untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, untuk mendukung perang Jepang dan industrinya, karena Indonesia dikenal dengan kekayaan akan alamnya. Ya, Belanda akhirnya menyerahkan secara resmi Indonesia kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 melalui perjanjian Kalijati di Subang. Pada saat itu, Jepang secara resmi mulai menjajah Indonesia. Jepang dikenal melakukan penjajahan yang lebih sadis ketimbang Belanda. Walaupun mereka melakukan penjajahan hanya sekitar kurang lebih 3 tahun dibanding dengan Belanda yang 3,5 abad atau 350 tahun, tapi nyatanya penjajahan Jepang dinilai lebih sadis. Karena contohnya seperti adanya kerja paksa atau romusha atau pengambilan paksa terhadap aset-aset milik bangsa Indonesia. Jepang dinilai sangat sadis. Mereka disuruh bekerja, tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Tapi mereka diharuskan untuk terus-menerus bekerja tanpa henti. Jadi tidak sedikit korban yang jatuh pada saat itu. Namun, seperti Bapak bilang tadi, penjajahan Jepang tidak berlangsung lama. Tidak bertahan lama penjajahannya itu. Dari tahun 1942 mereka mulai menjajah Indonesia sampai 1945, sekitar 3 tahun saja mereka menjajah. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Indonesia termasuk di wilayah Asia Tenggara. Ada yang tahu apa itu negara sekutu? Siapa saja yang termasuk dalam negara sekutu? Ya, negara sekutu itu ada di dalamnya ada 3 negara, yaitu Amerika, Inggris, dan Belanda. Jadi mereka membalas dendam kepada Jepang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di tengah penjajahan Jepang kepada Indonesia, ternyata kondisi Jepang pada saat itu baru menghadapi kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya, yang membuat kondisi Jepang semakin terdesak. Akhirnya, pemerintah Jepang memutuskan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Dan untuk menepati janji itu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dikenal dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Chosakai. Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945
dan Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwedyo Diningrat ditunjuk menjadi Ketua BPU PKI. Lalu untuk wakil ada 2 wakil. Wakil BPU PKI yang pertama itu berkebangsaan Indonesia, yaitu bernama Panji Suroso, dan yang kedua berkebangsaan Jepang, yaitu Ichibangase Yoshio. Lantas, apa sih fungsi BPU PKI? Mengapa jadi BPU PKI dibentuk? Oke, fungsi BPU PKI adalah untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut kemerdekaan Indonesia dan mempersiapkan pembentukan negara Indonesia. Nah, jadi dalam mempersiapkan kemerdekaan, BPU PKI itu melakukan beberapa kali sidang. Sidang yang tercatat resmi itu ada 2. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang yang kedua itu berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945. Nah, untuk sidang pertama BPU PKI, apa saja yang dibahas? Yang dibahas dalam sidang BPU PKI pertama yaitu tentang pembahasan tentang dasar negara dan juga membahas tentang bentuk negara Indonesia. Dalam sidang itu berjalan cukup alot, cukup panjang. Bapak-bapak bangsa kita saling mengeluarkan pendapat, saling mengeluarkan aspirasi, dan beberapa bapak negara kita juga mengemukakan rancangan dasar negara. Yang pertama yang mengemukakan dasar negara itu ialah Bapak Muhammad Yamin. Beliau mengemukakan 5 asas dasar negara Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Oke, selain Bapak Muhammad Yamin, Mr. Supomo juga mengemukakan 5 asas dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Ternyata bukan hanya 2 orang bapak bangsa kita tadi saja yang mengemukakan. Insinyur Soekarno juga mengemukakan 5 dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, dan keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Setelah perundingan dan pemberian usul-usul dasar negara tadi, muncul nama untuk dasar negara Indonesia dari Bung Karno, yaitu Pancasila. Jadi yang memberikan nama Pancasila itu ialah dari Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Tetapi hingga 1 Juni 1945 belum ada kesepakatan dari hasil sidang yang memutuskan Pancasila sebagai dasar negara. Maka diputuskanlah untuk membentuk panitia khusus atau biasanya yang dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang membahas perumusan usul dasar negara. Siapa saja anggota Panitia 9 itu?
Mari simak baik-baik. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga ada Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang keempat ada Abdul Kahar. Yang kelima ada A.A. Maramis. Keenam Abi Kusno Cokrosuyoso. Ketujuh Haji Agus Salim. Kedelapan Mr. Ahmad Subarjo. Dan yang kesembilan ada Mr. Muhammad Yamin. Mereka bersembilan itu adalah bertanggung jawab atas perumusan dan pembentukan dasar negara. Jadi di dalam BPUPKI itu ada panitia khusus yang terdiri dari 9 orang untuk membahas tentang perumusan dasar negara. Dari panitia 9 tadi lahirlah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan hasil dari dibentuknya Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 mengadakan pertemuan yang menghasilkan rumusan dasar negara yang tertuang di dalam Piagam Jakarta, di mana isi Piagam Jakarta antara lain: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi isi dari Piagam Jakarta tersebut masih menuai perdebatan, khususnya pada poin ke-1 atau poin pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di mana perdebatan itu disebabkan karena negara Indonesia adalah negara yang memiliki agama yang beragam, sehingga masyarakat non-Islam kurang sependapat dengan poin tersebut. Maka untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, diadakan sidang kedua BPUPKI. Ya, sidang kedua BPUPKI berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Setelah perundingan antara Muhammad Hatta dan Jelatu Harhari, disepakatilah untuk mengganti pernyataan pertama dari Piagam Jakarta itu tadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan terhadap pernyataan pertama menunjukkan nilai toleransi dan semangat persatuan dan kesatuan. Selain itu, di dalam sidang ini juga membahas mengenai rancangan undang-undang. Baiklah, Bapak kira sekian untuk pembahasan pertama kita. Jika ada yang masih bingung atau ingin bertanya, silahkan langsung bertanya kepada Bapak lewat kontak WA. Bapak tunggu, kapanpun kalian ingin bertanya, sebisanya akan Bapak jawab. Baiklah, Bapak kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan gunakan masker jika sedang keluar rumah, dan tetap lakukan protokol kesehatan karena sehat itu utama.
Baiklah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.